Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadala hada syahrul muharrama fil asril azami fi jahiliyati wal islamil khairallahu bihi musal kalimi wa adraq fir'aunal aimi wa tabarakallahul malikul alam ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa syukuruhu ala jami'in na'im asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa fa'alu khairati wa jtanibu sayyiati fi kulli waqtin wa hin. Wa ba'du, wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim Duribat alaihimud dillatu aynama suqifu inna bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanatu dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bi ghairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Al-ayah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin ikhwan fillah jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kembali khatib akan menyampaikan nasihat ataupun wasiat yang tertuju kepada diri khatib sendiri Al-Fakir. Mudah-mudahan dengan nasihat ini dijadikan memperingatkan selalu setiap saat dimanapun kita berada, dalam keadaan sempit maupun senggang, kita selalu untuk menasihati diri sendiri. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk umumnya. Hadirin ikhwan fillah jami'ah rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah, tentu tidak lepas daripada keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan takwa iman kita menjadi sebab berhasilnya dalam kehidupan kita, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah mudah-mudahan ketaatan kita, taatnya kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun kita ini belum bisa mencapai kesempurnaan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ini salah satu kewajiban kita. Mudah-mudahan gugurlah kewajiban kita selaku umat muslim menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga salawat dan salam, dengan salawat salam ini disempurnakanlah amal ibadah kita, yaitu menjunjung tinggikan kejunjungan kita, baginda kita, Nabi Yuna yang agung, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaat dan pertolongannya beliau kita bisa diselamatkannya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal
alamin. Sebagaimana di atas mukadimah tadi, Al-Baqir menyampaikan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 112, mudah-mudahan tidak salah, yang berbunyi firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa duribat alaihimud dillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Dan artinya mudah-mudahan ini semua kita dengan memperkuat tali kita, memperkuat iman takwa kita, ini semua dijadikan nasihat setelahnya kita membuka firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, agar kita tidak lepas, tidak keluar daripada jalur yang Allah tentukan kepada kita, cara mainnya hidup kita, cara berlakunya hidup kita, tidak semenang-menang, tidak semaunya mengikuti hawa nafsu sendiri. Tentunya diaturlah dengan hukum-hukum, diaturlah dengan aturan-aturan yang sudah digariskan di dalam kitab hadis maupun Al-Quran, agar kita menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang terbaik umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam nasihatnya ada 7 perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan nasihat kepada kita. Berkuatlah tali kita, akidah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu kita mampu untuk memperkuat tali buhud kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah, yaitu melaksanakan ibadah sesuai dengan takaran kemampuan kita, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah itu melaksanakan apa saja yang Allah cintai, yaitu melaksanakan zikir, melaksanakan puasa, dan melaksanakan haji dan umrohnya. Itu garis besar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Modal utama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat bertanya, hadis riwayat Abu Hurairah, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai baginda Rasul, baginda Rasul yang agung yang mulia, selain daripada ibadahku, sholatku, zikirku, puasaku, hajiku dan umrohku, itu memang disukai Allah. Tetapi saya tanyakan, ya Rasul, apalagi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ibadah selain yang tadi saya katakan? Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, Rasul menjawab dalam sabdanya, tidak wahai sahabat, belum cukup salatmu. Kenapa ya Rasul? Karena salatmu itu adalah kewajiban dirimu sendiri, agar terhindar dari perbuatan yang keji dan munkar. Itulah salatmu. Lalu puasamu juga, itu hanya untuk melatih diri, menahan diri dari hawa nafsu. Itulah untuk dirimu sendiri. Lalu zikir juga untuk melatih hatimu agar mencapai ketenangan dalam hidupmu. Selalu kamu yang ditujukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu haji pun sama, itu untuk dirimu. Umroh pun sama, itu untuk dirimu saja, tidak bisa untuk orang lain. Lalu apa ya Rasul? Ada 7 perkara yang harus diutamakan dan harus kita berusaha agar mencapai kesempurnaan, menyempurnakan ibadah yang tadi katakan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis Imam Ahmad
rahimahullah taala. Rasulullah SAW bersabda dalam nasihatnya dari 7 perkara tadi. Yang pertama kata Rasul, cintailah, bantulah kaum miskin. Cintailah dan bantulah kaum miskin. Dan yang kedua, pandanglah orang yang di bawahmu. Hargailah orang yang di bawahmu. Hormatilah orang yang di bawahmu, kata Rasul. Lalu yang keempat, jangan engkau pandanganmu diperlihatkan, diutamakan kepada orang yang atas, artinya lebih atas daripada kita. Rasulullah SAW selalu memberikan nasihat kepada sahabatnya. Dan yang ketiga, sambunglah tali silaturahmi. Meskipun saudaramu berpaling kepadamu, meskipun saudaramu, tetanggamu, sahabatmu memusuhimu, tetap menjalin silaturahmi. Itu diusahakan, diutamakan, kata Rasul. Poin yang ketiga. Lalu poin yang keempat, jangan meminta sesuatu apapun kepada manusia. Apabila engkau dikasih, jangan engkau tolak. Dan jangan sekali-kali engkau meminta kepada manusia selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat yang sangat luar biasa, saudara. Lalu yang kelima, katakanlah kebenaran itu benar, walaupun pahit rasanya untuk menyampaikan yang hak, untuk menyampaikan kebenaran, sampaikan, kata Rasul. Ini keutamaan dalam hidup kita selain daripada ibadah. Masya Allah, luar biasa. Ternyata Rasulullah ini mengajarkan cara bersosialisasi, mengajarkan Rasulullah SAW cara kita bermasyarakat, cara kita bergaul dengan akhlaknya. Lalu yang keenam, jangan celak-mencelak dalam urusan agama. Masya Allah. Jangan celak-mencelak dalam urusan agama. Agama bukan untuk dicela. Apabila ada yang salah, luruskan kesalahannya. Jangan dicela. Ini sangat benci Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun orang itu berlaku kesalahannya, tidak boleh disalahkan, melainkan diluruskan dengan tabayun. Ini urusan agama. Lalu yang ketujuh, ini yang ketujuh, harus banyak pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia akhir ini, kata Rasul, di akhir zaman akan terjadi penguasa yang begitu sangat luar biasa, yang disebut Dajjalin. Dan ini kita harus berpasrah kepada Allah, karena tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan Dajjal kecuali dengan istiqomah kita, pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan menurunkan jundullah, tentaranya Allah dari langit. Wallahu a'lam. Entah siapa itu yang akan dijadikan tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan mendamping, mengawal kaum muslimin wal muslimat. Maka di situ Rasul menganjurkan kepada sahabatnya, banyakkanlah kalimah, membaca kalimah la haula wala quwwata illa billah. Itulah kalimah pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kekuatan apapun kecuali dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, tadi ayat mengajarkan kita harus saling memperkuat tali silaturahim, hablum minan nas. Ya, hubungan kita setelahnya kuat, kita menjalankan hubungan Allah dan Rasulnya. Lalu di situ Allah menyempurnakan agar lebih memperkuat lagi hubungan kita
dengan sesama manusia. Itulah yang harus kita dijaga. Maka dari itu insya Allah akan memerintahkan kepada Rasulnya ketika sujud di padang mahsyar untuk mengangkat doa syafaatnya. Apalagi ya Rasul yang kau minta sehingga sujud lama kau begitu. Bangunlah kau dari sujud. Ummati, ummati, ummati. Ya Rasul, pintu surgamu sudah aku buka, kata Rabb. Silakan engkau masuk ke surgamu. Tidak ya Rabb, sebelum umatku berada di hadapanku, sebelum umatku mendapatkan segel, mendapatkan resmi untuk masuknya ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejauh itu memikirkan kita. Maka dari itu sangat malulah kita, sangat malulah kita masuk ke surga mengatakan hasil sujud kita, hasil haji kita, hasil puasa kita, hasil zikir kita, sangatlah malu. Ternyata yang akan memberikan pertolongan itu adalah syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berlama-lama Rasul bersujud di padang mahsyar, masya Allah, di setiap umat bergolong-golongan meminta syafaat kepada Nabiullah Adam sampai kepada Nabiullah Musa dan Isa alaihissalam. Tidak ada yang sanggup memberikan pertolongan. Semua umat Nabi yang lain pun akan mendapatkan syafaat. Ternyata Rasulullah SAW yang mampu untuk menyelamatkan umatnya. Hadirin wa hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an. 7 perkara amal kita yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan dari 7 perkara ini, baik itu menurut firman Allah yang Allah sudah dengungkan dari sejak tahun berapa ya, itu sudah berdengung Allah untuk menyelamatkan umat, untuk menyelamatkan generasi dari generasi, bertahap terus bertahap ini supaya kita tidak terlena dengan yaitu tadi sebelum datangnya kita kemiskinan. Hari ini kita sedang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datangnya sakit, sebelum penyakit merusak segala-galanya di diri kita, apa yang kita punya yang akan merusak adalah penyakit. 1 penyakit hati, 2 penyakit dohir, penyakit jiwa raga kita, itu yang akan merusak harta dan jiwa kita. Hadirin saudara, perlu kita ingatkan, sebelum datangnya miskin, maka kita segeralah, kita sekarang lagi kaya, alhamdulillah kaya kita. Nah, pergunakanlah kekayaan kita sebelum datang miskin maut. Lalu pergunakan juga kekayaan kita selagi kita sombong. Hari ini kita masih termasuk orang yang sombong. Pergunakanlah agar kesombongan itu menjadi hancur leleh dengan perbuatan amal kita. Hadirin rahimahullah, mudah-mudahan ini menjadikan nasihat untuk saya pribadi lewat khatib yang mulia ini, dan mudah-mudahan kita semua yang mendengar, yang menyimak, yang memperhatikan mendengar apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini dijadikan bekal dalam hidup sehari-hari kita, agar kita tetap kuat dari kendali pegangan kita, iman tentunya, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام أحمده سبحانه وتعالى واشكره على جميع نعمه خاصة والعامة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلينا محبوب وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلينا محبوب في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا يا غفار اللهم ارحمنا يا رحيم اللهم ارفع عنا القهر والبلاء والجراء والفتن والوباء وسائر انواع البلاء من بلادنا وجهاتنا خاصة ومن بلدان المسلمين وجهاتهم في فلسطين عامة ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا افتح بيننا وبين وقومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وصلى الله على خير خلقه النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله عظيم ولكم واذكركم على ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة مع الجماعة